Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita begitu familiar dengan kata-kata pada teks hari ini. Nats kita ini berbicara tentang dua permohonan dari seorang raja yang terkenal dalam Alkitab, yakni Raja Daud. Keluar biasaan Raja Daud ini ternyata harus menginspirasi kita terkait tentang pentingnya untuk kembali. Semakin orang memahami tentang kesalahannya, seharusnya ia harus kembali kepada yang asal. Dan di sanalah sebenarnya iman itu sedang memperbarui seseorang itu, karena dia kembali kepada yang asal itu. Tetapi ada orang yang belakangan ini, ketika dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, dia hanya berkata, biarlah Allah melakukan sebagaimana dia harus lakukan. Padahal ketika kita melihat kepada Daud, ketika seorang nabi berkata kepadanya bahwa engkau telah berdosa, ternyata dia langsung menyesali perbuatannya dan dia terus berdoa meminta permohonan kepada Tuhan untuk diampuni segala pelanggaran-pelanggarannya. Saudaraku yang terkasih, seandainya Tuhan mengingat-ingat akan dosa pelanggaran kita di masa muda kita, maka tentu kita tidak akan pernah luput dari murkanya. Adakah di antara kita ini yang bisa tampil berani menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus dengan keberadaannya yang sangat rusak di masa lampau? Saudara memiliki latar belakang yang orang tidak tahu, tetapi saudara sendiri yang mengetahui tentang kesalahan-kesalahan saudara, perbuatan-perbuatan saudara. Apa yang saudara kerjakan di masa lampau, saudara mengetahuinya, dan Tuhan juga mengetahuinya. Tetapi ketika kita melihat kepada teks ini, Tuhan yang maha tahu itu ternyata mendahulukan tentang kesetiaannya dan kebaikannya. Saudaraku yang terkasih, terkadang ini menjadi teks yang sukar untuk dipahami, meskipun memang ini adalah teks yang mudah untuk dimengerti. Contoh sederhananya adalah ketika seseorang melakukan kesalahan kepada saudara, apa yang seharusnya saudara kerjakan atau saudara lakukan supaya saudara tidak terlalu marah kepada mereka? Tentu jawabannya adalah saudara mencari tahu kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Mungkin mereka pernah melakukan 3 kali yang baik, tetapi mereka pada akhirnya menjadi jahat. Atau mungkin ada yang terjadi 100 kali dia melakukan yang baik, tetapi karena satu kesalahan seluruhnya menjadi selesai. Itu adalah konsep tentang kemanusiaan. Tetapi coba perhatikan baik-baik tentang teks kita hari ini. Dia berkata kepada Tuhan, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan.
Tuhan sebenarnya mengampuni saudara karena Tuhan melihat pada dirinya sendiri. Siapakah kita ini sehingga Tuhan harus berbelas kasihan kepada kita? Kita ini adalah ciptaan yang tercipta dari tanah. Tetapi karena Tuhan memiliki karakter yang tidak akan berubah, Dia melihat kepada dirinya sebab tidak ada lagi yang berada di atas dirinya. Sehingga karena dirinya sendirilah kita mendapatkan bagian dari pengampunan itu. Bukankah itu merupakan ucapan yang begitu agung? Dan bukti keselamatan kita itu adalah Dia sendiri yang mengerjakannya di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, jika pelanggaran-pelanggaran kita telah diampuni, kita seharusnya malu untuk detik-detik terakhir ini, karena kita masih sering jatuh kepada dosa-dosa di masa lampau. Bagaimana kita berjuang untuk mengalahkan itu? Tentu teruslah berdoa, teruslah berupaya, dan mintalah pertolongan Roh Kudus untuk menolong saudara, sehingga pada akhirnya saudara akan penuh dengan sukacita karena saudara diperbaharui hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Jika bukan karena kesetiaan-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, maka kami telah binasa. Tidak ada hal yang baik ya Tuhan yang menurut ukuran-Mu pantas kami banggakan. Semua kami adalah orang yang berdosa. Terlebih ya Tuhan, di masa-masa muda kami yang ingin terlalu bebas, yang tidak ingin dibatasi, di situ pula lah kami lebih banyak terjatuh. Ampuni kami Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menerima sukacita di masa depan, yakni kehidupan yang kekal. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.